Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa dan selalu diberi kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagaimana biasanya. Senang sekali saya perkenalkan saya Dedi Permana dari PT Aljabar Anugrah Selaras yang akan memandu sesi webinar pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir dalam agenda training webinar yang kali ini mengangkat tema pemilihan, penanganan, dan penggunaan Certified Reference Material atau CRM berdasarkan ISO Guide 33/2015. Selama beberapa jam ke depan, insya Allah yang bertindak sebagai narasumber pada kesempatan hari ini adalah dengan Bapak Sujarwo Surya Putra dan Ibu Dilani Putri Rahma Daningtyas. Mereka adalah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Sebelum kita mulai sesi webinar, saya akan membacakan aturan webinar. Yang pertama, matikan mikrofon selama sesi webinar berlangsung agar tercipta suasana hening dan diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa fokus mengikuti atau mendengarkan materi-materi yang akan dipaparkan oleh para pemateri. Kemudian silakan Bapak nanti ajukan pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan itu nanti di kolom chat yang telah tersedia pada saat sesi tanya jawab. Nanti silakan Bapak chat langsung kepada para pemateri ya pada sesi tanya jawab. Oke, untuk sesi yang pertama nanti, sebelumnya bagi Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi daftar hadir, silahkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah tertera ya di aljabarselaras.com di chatroom. Pastikan nanti nama Bapak Ibu sekalian beserta gelar jika ada. Karena nanti untuk penerbitan e-sertifikat ya. Oke, untuk sesi yang pertama nanti akan dibawakan oleh Bapak Sujarwo Surya Putra yang berisi tentang overview penggunaan CRM, kemudian pengenalan ISO Guide, definisi CRM, kegunaan CRM, jenis-jenis CRM, dan pemilihan dan penanganan CRM. Dan untuk sesi yang kedua akan dibawakan oleh Ibu Dilani Putri Rahma Daningtyas yang berisi tentang aplikasi penggunaan CRM. Yaitu ada 4. Ya, yang pertama uji presisi, kemudian uji akurasi, kalibrasi, dan menentukan nilai pada materi yang lain. Baik, sebelum kita mulai sesi webinar kita, mari kita sama-sama buka sesi webinar kita pada kesempatan hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kepada pemateri untuk memaparkan materi-materinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke saya ya, Mas Dedi ya. Ya, silakan Pak Jarwo. Baik, terima kasih Mas Dedi. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk memberikan pengantar dulu ya, karena mungkin Mbak Dila belum bisa untuk yang sesi pagi ini. Nanti untuk sesi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Dila ya. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam
senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan terjauh dari apa namanya COVID-19 ya, yang saat ini masih menjadi salah satu tantangan bagi kita semua gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengantar ya tentang apa itu Certified Reference Material, kemudian apa itu ISO Gate 33 gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang familiar sebenarnya dengan pembahasan ini ya, tapi beberapa mungkin baru mendengar atau baru mengetahui bahwa ada ISO Gate 33 ya. Jadi ISO Gate 33 ini sebelumnya ada versi kedua yaitu ISO Gate 33 tahun 2000 ya sebelumnya. Saya selalu update ISO Gate ini di ISO ya. Saya selalu membeli guide ini karena guide ini sangat berguna terutama untuk validasi metode. Saya pakai HP aja. Mohon maaf bagi Bapak Ibu ini yang lain untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu ya. Terima kasih. Nah, ISO Gate 33 ini merupakan edisi ketiga ini yang versi 2015. Jadi versi sebelumnya tahun 2000, kemudian versi pertama tahun 1989. Jadi ini merupakan guide yang sudah cukup established gitu ya oleh diterbitkan oleh ISO, dan nanti kebetulan kita akan belajar tentang bagaimana statistikanya dari Mbak Dila, karena Mbak Dila ini pernah dikirim oleh LIPI untuk attachment atau untuk magang di HSA Singapura ya, di Health Science Authority. Jadi yang merupakan salah satu produsen CRM di Singapura ya. Nanti kita akan belajar bagaimana statistikanya. Untuk saya sendiri, alhamdulillah saya sudah dikirim ke 2 instansi di luar negeri ya terkait dengan Certified Reference Material ini. Saya pernah dikirim di ZMK Analytic di Wolfen, Jerman, yang merupakan produsen Certified Reference Material ya. Yang kedua di National Institute of Meteorology Thailand. Cukup lama saya di NIMT untuk mengikuti kegiatan mereka, karena mereka merupakan salah satu National Meteorology Institute yang cukup established ya di kawasan Asia Tenggara, yang sudah memiliki banyak sekali produk-produk Certified Reference Material. Nah, untuk kesempatan saya hanya akan berbicara tentang pengantar ya, jadi tidak terlalu ke hal yang teknis. Nanti untuk yang teknis akan dibahas oleh Mbak Dila ya, statistika tentang uji presisi, uji akurasi, dan sebagainya. Saya hanya akan memberikan tentang bagaimana ISO Gate 33 itu, kemudian definisi CRM, kegunaan CRM, jenis-jenis CRM, dan bagaimana memilih serta menghandling CRM gitu. Nah, kalau kita lihat di ISO IEC 17025 versi yang terbaru, yaitu versi 2017, maka terdapat beberapa update gitu ya, beberapa update terutama dari segi struktur ya. Kalau Bapak Ibu mungkin yang mengikuti perkembangan ISO 9001 atau memang di instansinya tersertifikasi ya ISO 9001, sebenarnya ISO IEC 17025 ini bisa align itu bisa dipadukan secara baik dengan ISO 9001, karena kalau kita lihat di situ struktur dari ISO 9001 dan struktur dari ISO IEC 17025 ini sudah mengikuti struktur high level structure ya. Kalau di bahasa standarnya itu namanya HLS, itu high level structure, yaitu sudah mengikuti konsep PDCA secara baik ya, plan do check action. Nah, kalau kita lihat struktur ISO 9001 dengan 17025 versi 2017 ini sudah match ya. Pertama berbicara tentang planning dan support ya. Kalau di sini berbicara tentang resource, apa saja yang diperlukan, kemudian bagaimana untuk menjalankan itu di planning di awal, mulai dari personel, fasilitas, peralatan, dan sebagainya. Kemudian do itu berarti berbicara operation ya, kalau 9001. Nah, kalau di 17025 di klausul 7 yaitu proses ya. Karena operation dari laboratorium penguji kan atau kalibrasi ya, yang memberikan servis pengujian atau kalibrasi.
bagaimana operasional dari laboratorium diberikan di klausul 7. Lalu cek itu ya audit ya. Audit, ada audit internal, kemudian ada manajemen review. Kemudian action ya corrective action di klausul 8.7. Nah, struktur ini sudah mengikuti HLS ya, atau High Level Structure, sudah mengikuti konsep PDCA secara utuh gitu. Nah, terkait dengan update dari versi 2005 ke 2017, ada beberapa hal yang menarik di sini sebenarnya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa beberapa klausul itu dipindahkan ya, seperti klausul 5.6 di dulu 17025 versi 2005 ya, yang internasionalnya, yaitu measurement traceability. Kemudian digantikan di versi 2017 menjadi metrological traceability di klausul 6.5. Nah, Certified Reference Material atau CRM ini memberikan disinggung secara lugas di klausul 6.5 di ISO IEC 17025 versi 2017 bahwa sebuah laboratorium itu harus menjamin bahwa metode yang digunakan, kemudian alat yang digunakan itu harus memiliki metrological traceability gitu, atau ketertelusuran secara metrologi. Kalau dulu konsepnya adalah measurement traceability, sekarang metrological. Metrological itu berarti harus tertelusur secara tidak terputus gitu ya, ke dalam standar yang ada di BIPM Paris sana, di Badan Internasional Meteorologi Dunia yang di Paris sebagai pemegang standar tertinggi di dunia gitu ya. Nah, itu meteorological traceability. Nah, kemudian CRM juga memberikan disinggung juga di dalam 7.2 menjadi basis yang sangat penting di 7.2, yaitu selection, verification, and validation of method, atau seleksi, verifikasi, dan validasi metode. Kalau Bapak Ibu yang sudah biasa melakukan validasi pasti sudah sangat familiar sekali ya, apa guna CRM dalam validasi atau verifikasi metode. Tentunya dalam uji akurasi ya, dalam uji akurasi. Nah, nanti ISO Guide 33 2015 ini memberikan memberikan pedoman ya, bagaimana melakukan uji akurasi ketika kita menggunakan CRM sebagai material untuk validasi metode. Nanti bahasanya sebagai bias assessment ya. Karena akurasi kan dapat didekati dari bias, kemudian dari recovery, dan dari tiga itu ya, bias, recovery, dan Nah, nanti di dalam ISO Guide 33 ini memberikan pedoman tentang bagaimana menghitung bias ya, menghitung bias dari sebuah akurasi metode. Lalu di klausul 7.7, dulu kita mengenal klausul 5.9 ya, 5.9 yaitu penjaminan mutu hasil pengujian ya. Kemudian sekarang menjadi penjaminan validitas hasil, klausul 7.7. Yang di situ ada 11 cara yang direkomendasikan oleh ISO IEC 17025 secara internal untuk menjamin validitas hasil pengujian. Nah, CRM atau reference material ini muncul di klausul paling pertama di 7.7.1 poin A. Jadi begitu pentingnya certified reference material atau bahan acuan bersertifikat ini, sehingga dia menjadi yang pertama dalam penjaminan keabsahan hasil. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita lihat secara bahasa standarnya, maka ada beberapa hal yang diberikan oleh ISO ya. Contohnya dari metrological traceability atau ketertelusuran secara metrologi di klausul 65.2 bahwa laboratorium harus memastikan hasil pengukuran itu tertelusur ke satuan internasional atau SI unit ya. Ya, untuk pengujian-pengujian yang sifatnya kimia, maka mau tidak mau ketertelusuran itu dapat didekati dengan menggunakan certified reference material atau CRM gitu ya.
Nah, di situ apa namanya? Ada sesuatu yang selalu tidak ketinggalan, yaitu CRM yang diberikan oleh produsen yang kompeten gitu. Nah, bagaimana produsen yang kompeten itu nanti akan kita singgung ya di dalam pembahasan ini. Kemudian di 65.3.2 juga ini masih berbicara tentang meteorological traceability. Jadi ketika tidak dimungkinkan secara teknis laboratorium atau peralatan mungkin ya ini tidak mungkin dikalibrasi secara langsung gitu ya, maka mau tidak mau juga harus digunakan certified reference material untuk memberikan jaminan traceability atau ketelusuran. Lalu di 7.2 itu seleksi, verifikasi, dan validasi metode. Nah, kalau kita berbicara validasi metode, maka ada parameter-parameter kunci yang sangat penting untuk memberikan jaminan bahwa metode kita itu merupakan metode yang sudah valid untuk digunakan, yaitu presisi dan akurasi gitu ya. Nah, CRM ISO GATE 33 ini tahun 2015 ini memberikan langkah atau memberikan guidance bagaimana melakukan uji presisi dan uji akurasi ya melalui perhitungan bias dari CRM. Kalau Bapak dan Ibu dulu mungkin sudah mengenal bahwa presisi itu apabila SD laboratorium itu lebih kecil atau sama dengan misalkan 2/3 SD Horwitz atau RSD laboratorium lebih kecil sama dengan 1/3 SD Horwitz gitu ya, ditentukan oleh laboratorium. Nah, ISO GATE 33 2015 ini memberikan statistika yang lebih komprehensif ya. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Dila dalam hal ini bagaimana statistika dari ISO GATE 33 untuk assessment of precision ya. Di situ dijelaskan nanti. Jadi lebih komprehensif di sini. Lalu bias assessment. Bias assessment ini juga sebelumnya sudah muncul ya di ISO GATE 33 versi 2000. Apa namanya? Tetapi diperbaiki di versi yang 2015 ini. Nanti akan diceritakan secara lengkap ya. Lalu di klausul 7.7 yaitu ensuring atau memastikan validitas hasil atau menjamin validitas hasil pengukuran atau pengujian. Nah, seperti saya katakan tadi, CRM itu menempati urutan pertama untuk memberikan cara atau menjadi alat ya, menjadi alat bagaimana mengensure atau menjamin validitas dari hasil pengujian. Sehingga posisi CRM ini menjadi posisi yang sangat penting kalau kita lihat ya dalam ISO IEC 17025. Kalau di klausul 7.7 itu ada dua cara menjamin validitas, yaitu internal dan eksternal. Internal ada 11 cara dari A sampai I ya. Kemudian penggunaan bahan acuan bersertifikat ini di-highlight di cara pertama di klausul 7.7.1 poin A. Jadi kalau kita lihat di sini begitu pentingnya atau begitu concern-nya ISO terhadap bahan acuan. Nah, karena begitu penting, ISO itu sampai memiliki komite tersendiri yang membahas atau memberikan atau mengulas gitu ya tentang referensi material, yaitu kita sebut sebagai ISO REMCO ya, ISO REMCO, yaitu komite ISO yang khusus membahas tentang reference material. Nah, ISO REMCO ini memberikan berbagai macam guide ya, berbagai macam guide yang sangat fundamental dalam reference material. Biasanya kalau secara internasional kita menyebutnya sebagai ISO GATE 30 series ya. ISO GATE 30 series itu dimulai dari ISO GATE 30 yang terbaru yaitu ISO GATE 30 2015, reference material, selected term and definitions. Kemudian ISO GATE 31 2015 itu bagaimana isi dari sertifikat reference material ya. Kemudian bagaimana memberikan label, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang harus menyertai ketika sebuah
produsen memproduksi certified reference material. Kemudian dulu muncul juga ISO Gate 32 tahun 97, tetapi ini sudah ditarik oleh ISO karena isi dari ISO Gate 32 ini sudah dirangkum atau sudah dimasukkan ke dalam ISO Gate 33 menjadi satu pembahasan sendiri tentang kalibrasi pada pengujian analytical chemistry atau kimia analitik menggunakan reference material. Ini diberikan secara menjadi bab sendiri di dalam ISO Gate 33. Jadi ditarik oleh ISO sehingga sudah hilang yang ISO Gate 32 ini. Lalu ISO Gate 33. Nah, ini ISO Gate 33 ini yang versi paling baru yaitu ISO Gate 33 2015 yang judulnya Reference Material Good Practice in Using Reference Material. Nah, ini akan dibahas pada kesempatan kali ini. Kemudian ada ISO Gate 34 dulu, versi 2000. Kemudian karena ISO Gate 34 ini merupakan sebuah persyaratan kompetensi ya, bagaimana sebuah reference material producer memproduksi CRM, sehingga dia ditarik dari ISO REMCO oleh ISO CASCO ya. Kalau ISO CASCO itu adalah komite ISO yang fokus kepada penilaian kesesuaian. Jadi standar-standar yang depannya itu bernomor 17.0 itu pasti ISO terkait dengan penilaian kesesuaian ya, kompetensi gitu. ISO IEC 17025 bagaimana sebuah laboratorium kompeten melakukan pengujian dan kalibrasi. ISO IEC 17043 bagaimana PT provider ya atau proficiency testing provider menjalankan atau disebut sebagai kompeten itu diberikan di ISO IEC 17043 ya. Nah, karena ISO Gate 34 ini berbicara tentang kompetensi, maka ini dikeluarkanlah dari bahasan technical committee di REMCO dan diambil oleh CASCO ya, menjadi standar ISO 17034 yang terbaru versi 2016 yang memberikan panduan bagaimana memproduksi CRM bagi reference material producer. Jadi ini ISO 17034 sebelumnya ISO Gate 34. Kemudian ditingkatkan menjadi ISO 17034 ya, dan ditarik oleh CASCO. Nah, kemudian ada ISO Gate 35 tahun 2017, reference material, dan ini terkait dengan statistika ya, statistika bagaimana mengkarakterisasi sebuah CRM. Mulai dari asesmen homogenitas, stabilitas, ini berbicara statistikanya. ISO Gate 35 versi 2017. Masih ada beberapa guideline sebenarnya yang di cover oleh REMCO ya, yang komite ISO terkait dengan reference material ini, yaitu ISO Gate 80 tahun 2014, yaitu guide bagaimana sebuah laboratorium itu mempreparasi atau menyiapkan in-house quality control material atau in-house QCMs. Kenapa ini menjadi pembahasan sendiri? Karena kalau Bapak Ibu yang sudah biasa membeli CRM itu mahal sekali gitu ya. Jadi mahal dan kadang-kadang waktu expire date-nya atau waktu kadaluarsanya singkat, sehingga laboratorium itu dapat menggunakan atau dapat menjamin validitas pengujiannya itu dengan in-house QC material gitu. Nah, ISO Gate 80 2014 ini memberikan guidance ya, bagaimana sih kita menyiapkan in-house QC material yang benar ya, yang benar mulai dari preparasi sampai dengan penentuan nilai, kemudian penentuan homogenitas, penentuan stabilitas gitu. Dibahas di ISO Gate 80. Sebenarnya sudah direncanakan ini untuk membahas tentang ISO Gate 80 2014 ya, dalam bentuk webinar, tapi ini masih tentatif schedule ya, karena masih melihat waktunya, yaitu penyiapan in-house QC material atau QCM dalam kegiatan penjaminan keabsahan hasil berdasarkan ISO Gate 80 2014. Nanti ditunggu update-nya di situ.
Kemudian ISO TR 79 2015 ini memberikan guide bagaimana ketika kita melakukan pengujian yang sifatnya kualitatif gitu ya. Itu juga harus ada CRM-nya atau ada reference materialnya. Nah, ISO TR 79 2015 ini memberikan informasi dan panduan ketika kita bermain pada pengujian yang kualitatif. Lalu ISO, kalau TR itu kita sebut technical report gitu ya. Jadi ini masih lebih lebih teknis daripada guide ya. Jadi benar-benar technical report gitu ya. Dari best practice yang ada di laboratorium-laboratorium di dunia, kemudian dibuat report atau technical reportnya. Lalu ISO 11773 yaitu bagaimana sebuah reference material producer atau RMP itu mendistribusikan produknya gitu. Itu juga ada guide-nya di ISO 11 atau ISO TR 11773. Jadi tidak sembarangan kita memproduksi CRM kemudian menjual, itu ada cara, ada guide, ada guidance atau ada panduannya gitu ya. Nah, ISO TR 16476 2016 ini memberikan panduan bagaimana menjamin traceability dari certified reference material ya, dan bagaimana menetapkan nilai yang tertelusur atau certified value gitu ya, traceable certified value dari reference material itu ada di ISO TR 16476. Jadi sebenarnya banyak sekali guide-guide terkait dengan CRM ini ya yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari ISO. Karena peran dari CRM ini tadi saya katakan sangat strategis, sangat fundamental ya di mata ISO ya. Terutama untuk menjamin keabsahan hasil. Dan itu muncul di klausul paling pertama di 7.7.1 poin A. Sehingga ISO mempunyai komite tersendiri yang disebut sebagai ISO REMCO ya, yang membahas tentang reference material secara spesifik. Nah, terkait dengan maaf. Terkait dengan ISO GATE 33 ini, sebelumnya ada versi kedua yaitu ISO GATE 33 tahun 2000 yang judulnya Uses of Certified Reference Materials. Bedanya apa dengan ISO GATE yang terbaru versi 2015 ini? Kalau kita lihat secara struktur, yang lama itu tidak terlalu runut ya, tidak terlalu runut lah bahasa kitanya, susah dipahami gitu. Dan masih banyak hal-hal non teknis di situ ya, hal-hal non teknis yang tidak terlalu, mungkin dianggap tidak terlalu relevan ya dengan guide tentang reference material ini. Dulu mungkin Bapak Ibu yang pernah mengikuti pelatihan misalnya tentang validasi atau verifikasi metode gitu ya. Kalau saya selalu mengenalkan ISO GATE 33 ini kepada peserta dulu. Kalau yang versi 2000 ini. Nah, itu ada beberapa hal yang diupdate di versi 2015 ini, contohnya pada assessment of bias ya. Jadi bagaimana uji akurasi itu diupdate di versi yang 2015 ini. Dulunya untuk menguji akurasi itu hanya mempertimbangkan antara nilai ketidakpastian dari certified reference material ditambahkan dengan standar deviasi within laboratorium ya. Sekarang diupdate di versi 2015 itu harus mempertimbangkan ketidakpastian dari CRM dengan ketidakpastian dari laboratorium. Nanti akan diberikan contohnya secara spesifik ya, perhitungan-perhitungan itu oleh Dila ya dalam hal ini. Nah, kalau berbicara versi 2015 atau ISO GATE 33 2015 ini, kita lihat secara struktur itu lebih runut ya, lebih runut. Nah, sebelumnya kita sebut sebagai use of certified reference material, kemudian diupdate versi 2015 menjadi good practice in using reference material. Ini harganya standarnya 138
francs ya, itu ya, mata uang Prancis itu ya. Kalau dirupiahkan sekitar 2,2 juta gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membaca atau ingin melihat secara detail dari guide 33 ini, silakan beli di ISO ya. Seharga 138 Prancis ya. Apa itu mata uangnya Prancis, CHF ya. Atau kalau kita rupiahkan 2,2 juta. Nah, kalau di situ lebih runut ya, mulai dari apa namanya dijelaskan tentang reference material dan pentingnya dia dalam measurement atau dalam pengukuran gitu. Kemudian menghandling reference material. Kemudian yang berikutnya menggunakan reference material untuk assessment of precision ya, atau uji presisi gitu. Kemudian menggunakan reference material untuk uji akurasi atau bias assessment. Kemudian menggunakan reference material untuk kalibrasi, menggunakan reference material untuk memberikan nilai atau menurunkan nilai kepada material lain ya. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti membuat in-house QC material dan ingin memiliki nilai yang traceable atau yang tertelusur, maka bisa menggunakan CRM ini sebagai dasar untuk menurunkan nilai gitu. Jadi kalau in-house QC material itu misalkan CRM-nya mahal ya, CRM-nya mahal dan susah didapatkan, kemudian laboratorium ingin membuat semacam quality control sendiri untuk misalkan membuat control chart gitu ya, control chart, maka CRM ini bisa untuk menurunkan nilai gitu, atau menurunkan nilai dari QC material. Nah, kemudian di akhir dijelaskan tentang bagaimana memilih CRM. Nah, bagusnya di sini kalau kita lihat kenapa memilih itu di akhir gitu. Karena kita sudah diberikan diberikan informasinya, mulai dari jenis-jenis CRM-nya, bagaimana menggunakannya. Di akhir kita diberikan petunjuk bagaimana memilihnya gitu. Jadi setelah tahu jenis-jenisnya, kemudian bagaimana menggunakannya, bagaimana menghandling atau menanganinya, baru diberikan informasi bagaimana memilihnya. Jadi memilih itu bukan di awal kalau di struktur yang baru ini. Tapi kita nanti di sini tidak terlalu dalam ya membahas tentang ini karena memang waktunya terbatas. Jadi lebih ke contoh-contoh nanti mungkin yang akan dijelaskan baik melalui apa namanya perhitungan-perhitungan yang sudah dicontohkan di Dila nanti ya. Kira-kira seperti itu update dari ISO Gate 33 2015. Nah, kalau berbicara Certified Reference Material, ini ada dua istilah yang sangat fundamental ya, yang sangat penting yang harus dipahami oleh laboratorium, yaitu yang disebut sebagai Certified Reference Material dan Reference Material. Tidak ada C-nya yang satu. Bedanya apa? Kalau secara gampangnya, CRM itu adalah reference material yang terjamin metrological traceability-nya. Jadi ketertelusurannya itu terjamin. Dan ada statement di dalam sertifikat misalkan dari CRM itu bahwa nilai value dari properties dari CRM ini traceable ke misalkan SRM NIS sekian-sekian gitu. Atau dari NMIJ ya, kalau misalkan dari Jepang tertusur ke NMIJ nomor sekian-sekian. Itu kalau Certified Reference Material. Jadi dia pertama adalah sebuah material yang dikarakterisasi atau dibuat secara prosedur metrologi yang valid gitu ya. Itu dijelaskan di ISO 17034 2016 ya. Prosedur yang valid itu seperti apa? Di ISO 17034. Kemudian memiliki nilai yang spesifik gitu ya. Kemudian memiliki nilai ketidakpastian yang dikeluarkan sebagai expanded uncertainty biasanya pada tingkat kepercayaan 95% misalnya dengan coverage faktor misalnya 2. Nah, yang terakhir adalah dia memiliki statement ketertelusuran secara metrologi atau metrological traceability. Itu certified reference material. Nah, kalau reference material itu ini lebih kelasnya itu lebih rendah gitu ya dari certified reference material. Karena dia tidak terlalu tidak terlalu banyak persyaratannya seperti reference material. Yang pertama,
Yang penting dia homogen dan stabil gitu ya. Dari nilai-nilai yang disertifikasi itu, kemudian fitness for purpose ya. Jadi dia sesuai dengan penggunaannya gitu. Nah, kalau secara gampangnya tadi saya katakan bedanya CRM dengan SRM ya, Certified Reference Material dengan Reference Material itu adalah statement ketertelusuran meteorologinya. Kalau reference material tidak ada penjelasan tentang statement traceability meteorological traceability, kalau Certified Reference Material itu ada statement ya. Ini tertelusur kemana gitu. Kalau Bapak Ibu lihat di sertifikat kalibrasi kan selalu seperti itu. Sertifikat kalibrasi alat kan itu pasti ada statement ketertelusuran kalibrasi kita. Tertelusur kemana? Misalnya tertelusur ke dulu Kim LIPI gitu ya, atau sekarang SNSU di BSN ya. Atau tertelusur ke Direktorat Dirmet ya, Dirmet di Kementerian Perdagangan misalnya. Nah, itu ada jaminan ketertelusuran seperti itu untuk certified reference material. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa ditulis ya. Jadi tidak usah menunggu. Ini mungkin sudah saya singgung nih dari Tias entah ini Bapak atau Ibu. Bedanya CRM dan RRM mungkin ya. Kalau SRM itu standar reference material. Ini biasanya merek dagangnya dari NIST ya, National Institute of Standard and Technology-nya Amerika. Mereka memiliki merek SRM ya, Standard Reference Material. SRM itu ya CRM, tapi CRM punyanya NIST gitu ya, National Institute of Standard and Technology. Misalnya SRM 994 berapa gitu. Jadi yang beda itu dua Bapak dan Ibu, CRM dan RM sebenarnya. Kalau SRM itu standar reference material adalah reference material yang diproduksi oleh National Institute of Standard and Technology Amerika ya. Itu mereknya SRM, Standard Reference Material. Tapi kalau istilah reference material itu hanya ada dua, yaitu Certified Reference Material dan Reference Material. Bedanya apa? Certified Reference Material itu disertifikasi dan ada statement meteorological traceability. Kalau reference material itu tidak harus gitu. Tidak harus ada statement ketertelusuran. Nanti kita bahas ya. Nah, definisi dari CRM atau RM ini atau reference material ini kalau kita rangkum, yang pertama adalah CRM atau reference atau RM itu harus diproduksi oleh RMP, Reference Material Producer. Nah, reference material producer yang yang ingin memproduksi certified reference material atau reference material ini, maka dia harus mengikuti skema akreditasi ISO 17034 2016 ya, yaitu General Requirements for the Competence of Reference Material Producer. Di Indonesia kan sudah memiliki atau sudah menandatangani MRE ya, Mutual Recognition Agreement dengan ILAC dalam hal ini, sehingga kan dalam hal ini bisa melakukan akreditasi ISO 17034 ya di Indonesia. Tapi di Indonesia memang belum ada produsen reference material yang terakreditasi ISO 17034. Dulu pas meteorologi kimia itu masih di LIPI, kami sudah sering membuat reference material sebenarnya, belum sampai certified reference material, masih reference material yang kita sudah mengeluarkan sertifikat ya. Kalau Bapak Ibu ikut uji profisiensi yang diselenggarakan oleh LIPI dulu, pasti Bapak Ibu mendapatkan reference material ya, misalkan ALS, air limbah sintesis gitu. Kemudian ada reference material buffer pH dan sebagainya. Tapi sekarang tupoksi itu sudah dihandle oleh SNSU ya, Direktorat Standar Nasional Satuan Ukur BSN, sehingga sudah tidak ada di LIPI lagi. Jadi kalau berbicara di Indonesia itu belum ada reference material producer yang terakreditasi. Tetapi kan sudah dapat mengakreditasi RMP ya, karena kan sudah menandatangani MRE dengan ILAC untuk
skema akreditasi ISO 17034. Nah, laboratorium ketika dia ingin memberikan nilai dari CRM atau assigning value certified reference material, maka dia harus diakreditasi sebagai laboratorium kalibrasi. Sekali lagi, diakreditasi sebagai laboratorium kalibrasi, bukan sebagai laboratorium penguji. Ini yang harus penting. Misalkan nanti Bapak Ibu instansinya ingin menjadi RMP ya, Reference Material Producer, maka akreditasinya bukan LP, tapi LK, laboratorium kalibrasi. Kenapa dia kalibrasi? Karena dia akan assigning value, akan memberikan nilai ya, akan memberikan nilai terhadap sebuah referensi yang akan digunakan oleh laboratorium lain gitu ya, atau oleh user gitu, sehingga dia terakreditasinya sebagai laboratorium kalibrasi, bukan sebagai laboratorium penguji. Lalu dia RMP ini, Reference Material Producer ini harus menerapkan statistika yang mengacu kepada ISO GATE 35/2017 ya, untuk menghitung homogenitas, menghitung stabilitas, kemudian menghitung ketidakpastian ya, atau expanded uncertainty yang di sertifikasi itu ada penjelasannya di ISO GATE 35/2017. Reference Material Guidance for Characterization and Assessment of Homogeneity and Stability. Nah, itu statistikanya di yang digunakan untuk membuat CRM atau RM gitu. Jadi kalau kita lihat secara umum, maka sebuah reference material producer yang qualified atau yang kompeten tadi disinggung di ISO harus memilih kan produsen yang kompeten gitu. Produsen yang kompeten ini harus menerapkan 3 hal ini. Pertama, dia harus diakreditasi sebagai laboratorium kalibrasi sesuai dengan ISO 17025/2017. Kemudian dia diakreditasi ISO 17034/2016 dan dia menerapkan statistika berdasarkan ISO GATE 35/2017. Itulah definisi sebuah produsen CRM yang kompeten atau reference material producer ya, RMP yang kompeten itu memiliki 3 landasan ini gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalkan instansinya ingin terakreditasi sebagai reference material producer, maka pertama kali harus terakreditasi 17025 sebagai laboratorium kalibrasi. Karena untuk assigning value atau menentukan nilai. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengikuti statistika ISO GATE 35/2017. Nah, kalau kita memilih, kalau kita berbicara tadi definisi CRM yang atau reference material yang dalam bahasa ISO disebut sebagai dari produsen yang kompeten, maka produsen reference material itu harus memberikan statement di dalam produknya gitu ya. Yang pertama, dia harus terakreditasi ISO 17034 dan juga value atau nilai dari CRM itu diberikan oleh laboratorium yang terakreditasi ISO IEC 17025. Makanya kita harus membaca di dalam sertifikat CRM yang kita beli, ada nggak pernyataan seperti itu gitu. Bahwa dia terakreditasi ISO 17034 dan assigning value atau penentuan nilai dari CRM itu dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi ISO IEC 17025. Seperti ini LGC ya, LGC itu produsen CRM-nya di Inggris ya, Laboratory Government of Chemists di Inggris. Itu di state di websitenya bahwa LGC ini merupakan produsen CRM yang sudah terakreditasi 17034 dan 17025. Kalau kita mampir ke websitenya ya, atau mungkin membeli CRM-nya LGC, pasti ada pernyataan itu gitu. Itulah bukti bahwa sebuah reference material producer tadi atau RMP itu kompeten gitu ya. Kompeten. Jadi tidak sembarangan
kita menjadi reference material producer. Dan tentunya ketika memilih CRM juga tidak sembarangan ya. Kita lihat dulu kompetensi dari si produsen ini. Apakah dia diakreditasi 17034 dan assigning value-nya dilakukan oleh laboratorium terakreditasi ISO 17025. Kalau dua itu terpenuhi, maka dia disebut kompeten gitu. Nah, ketika berbicara kegunaan CRM gitu ya, kegunaan CRM, maka ada 3 hal yang sangat penting di sini. CRM itu intinya adalah untuk menjamin validitas dan kualitas. Dulu bahasanya mungkin kualitas ya, jaminan mutu gitu, menjamin mutu hasil pengujian. Nah, kalau berbicara menjamin mutu, maka yang pertama adalah metode kita harus divalidasi gitu ya. Jadi sebelum digunakan, laboratorium harus memastikan bahwa metode yang digunakan itu divalidasi kalau bukan metode baku atau diverifikasi ya kalau sudah metode baku. Nah, CRM ini sangat penting ketika kita berbicara uji akurasi ya. Validasi yang paling baik ya menggunakan CRM gitu. Karena dia nilainya sudah traceable, sudah tertelusur. Gitu. Sehingga uji akurasinya traceable juga. Yang kedua adalah pengujian kita dijamin ketertelusurannya secara metrologi. Artinya apa? Kalau berbicara ketertelusuran itu ya kita peralatan kita dikalibrasi ya. Misalkan menggunakan neraca analitik dikalibrasi, menggunakan semua peralatan dikalibrasi gitu. Nah, kadangkala kalibrasi itu tidak semudah seperti kalibrasi di dunia fisika ya. Jadi kita kirim ke lab kalibrasi, kemudian ada providernya. Kalau di kimia itu kadang-kadang alat-alat itu tidak semuanya ada lab kalibrasinya. Nah, kalau memang tidak ada lab kalibrasinya, maka CRM ini bisa menjadi jaminan bahwa instrumen dan metode kita itu sudah tertelusur atau traceable. Artinya sudah menggunakan CRM gitu. Ketika memang tidak mungkin ditemukan lab kalibrasinya. Mungkin ada beberapa alat atau metode di pengujian kimia yang susah mencari lab, mencari lab kalibrasinya ya mungkin ya. Nah, CRM ini menjadi jaminan traceability tadi. Kemudian yang ketiga adalah pengujian yang baik, yang valid, yang berkualitas itu harus memberikan uncertainty yang wajar gitu ya, yang wajar. Nah, CRM ini kalau kita baca di ISO 13528/2015 pada bab EN score ya, itu menjadi salah satu tools atau menjadi salah satu alat untuk melakukan assessment terhadap uncertainty. Kadang-kadang banyak yang bertanya seperti ini, Pak, saya sudah menghitung uncertainty saya di laboratorium, tetapi saya tidak tahu gitu, apakah uncertainty saya ini sudah baik atau belum gitu ya. Sudah baik atau belum. Kalau berbicara uncertainty itu bukan benar atau salah ya, namanya estimasi ketidakpastian. Itu wajar atau tidak gitu. Nah, kalau kita baca di ISO 13528/2015 versi yang terbaru di bab EN score itu clear sekali bahwa uncertainty evaluation of uncertainty assessment itu dilakukan dengan kita membandingkan uncertainty kita terhadap uncertainty reference. Salah satunya ya reference material gitu. Apabila EN score kita hasilnya kurang dari sama dengan 1,00 maka uncertainty kita sudah agreement with ISO GAM gitu, bahasa di ISO 13528-nya. Artinya sudah sesuai dengan guide uncertainty in measurement. Kalau EN score kita kurang dari sama dengan 1,00. Itu perhitungannya ada kenapa angka 1,00 gitu ya, itu ada ininya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalkan bertanya, saya sudah menghitung uncertainty, kemudian saya ingin melihat apakah uncertainty saya ini sudah wajar atau tidak, maka salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan membandingkannya dengan uncertainty dari reference material ya, atau certified reference material dengan menggunakan perhitungan EN score. Kalau EN score kita kurang dari sama dengan 1,00, maka uncertainty kita dikatakan di situ sudah agreement, sudah sesuai dengan guide uncertainty of measurement ya, artinya sudah wajar gitu.
Kalau misalkan lebih dari 1,00 itu berarti ada yang belum wajar. Biasanya terlalu kecil gitu ya. Atau bias kita terlalu besar gitu. Karena perhitungan IN score itu kan melibatkan bias dan expanded uncertainty ya. Nah, itu pentingnya dari CRM untuk menjamin validitas dan kualitas dari pengujian dalam 3 aspek ini. Menjamin validitas pada uji akurasi ya, kemudian menjamin ketertelusuran secara metrologi apabila memang secara secara tradisional tidak mungkin kita melakukan ketertelusuran seperti kalibrasi pada peralatan atau pada metode-metode fisik gitu ya. Dan yang ketiga adalah untuk melakukan evaluation of measurement uncertainty. Melakukan evaluasi terhadap estimasi ketidakpastian. Karena kalau kita lihat measurement uncertainty ini bukan calculation ya di ISO yang baru di versi 2017, tetapi evaluation of measurement uncertainty, evaluasi estimasi ketidakpastian. Kalau nanti Bapak Ibu baca lagi ISO-nya, itu tidak berhenti sampai menghitung ya, tapi kita harus mengevaluasi. Nah, evaluasi yang paling baik yaitu mengevaluasi dengan membandingkan dengan reference material. Uncertainty kita dibandingkan dengan uncertainty reference material. Nah, berbicara traceability atau ketertelusuran atau metrological traceability dalam hal ini ya, maka kita mengenal konsep ini ya, konsep traceability chain atau rantai ketertelusuran. Kalau dalam pengujian fisika itu clear sekali, traceability yaitu misalnya kita punya anak timbangan ya. Anak timbangan kita kalau kelas E1 ya harus dikalibrasi oleh, misalnya kita punya neraca analitik ya. Neraca analitik kita kelas E1 ya harus dikalibrasi oleh anak timbangan kelas E0. Kalau anak timbangan kita kelas E2 ya harus dikalibrasi oleh anak timbangan kelas E1 yang lebih tinggi gitu. Dan seterusnya ke bawah. Kalau kelas F1 ya harus dikalibrasi oleh anak timbangan kelas E2 dan seterusnya ke bawah. Nah, dalam pengujian kimia ini agak complicated ya. Karena apa? Karena tidak semudah seperti itu gitu. Nah, dalam pengujian kimia ini untuk menjamin ketertelusuran itu yang paling mungkin menggunakan certified reference material ya. Certified reference material. Kita mengenal di sini istilah CCQM ya, Consultative Committee for Amount of Substance. Jadi kalau di konsepnya kan pengukuran itu ada 7 satuan pokok ya. Kimia itu memberikan satuan pokok yaitu jumlah mol. Ada massa satuan pokok, itu ada konsultatif committee, yaitu konsultatif committee for mass and relevant quantities. Kemudian waktu ya, atau time, konsultatif committee for time and frequency. Kemudian untuk kelistrikan ya, kalau kita 1 ampere itu ya, konsultatif committee for electricity and magnetism. Nah, semuanya memiliki komite teknisnya. Nah, di kimia ini, di amount of substance atau di jumlah mol ini ada CCQM namanya. CCQM ini memberikan definisi-definisi secara primer atau secara primer dari satuan mol gitu ya. 1 mol adalah apa gitu. Itu didefinisikan oleh CCQM. Nah, karena itu ketika kita berbicara standar atau reference material pun ada yang disebut sebagai primary reference material, secondary reference material, dan working standard. Kalau primary reference material ini adalah reference material yang di assigning value atau ditentukan nilainya menggunakan metode-metode primer. Biasanya ini dimiliki oleh National Meteorology Institute atau lembaga meteorologi nasional gitu ya. Kemudian yang lebih rendah lagi secondary reference material, yaitu yang disertifikasi menggunakan metode-metode sekunder. Ini biasanya masih di levelnya lembaga meteorologi nasional atau CRM producer dalam hal ini juga sudah bisa bermain di level ini. Lalu ada level yang paling banyak digunakan yaitu level yang working standard. Nah, ini biasanya diproduksi oleh reference material producer atau RMP ya. Nah, ini semuanya harus tertelusur kepada ini CCQM, Consultative Committee
for amount of substances. Jadi apa namanya? Ketika kita sebagai reference material producer ya, kalau berbicara sebagai reference material producer itu biasanya disarankan bahkan diwajibkan untuk mengikuti apa namanya? Key comparison ya, bukan key comparison tapi apa namanya? Uji banding yang diselenggarakan oleh CCQM ini. Oleh CCQM sehingga kita menjamin bahwa nilai-nilai CRM yang kita keluarkan itu traceable terhadap apa CCQM gitu. Nah, lalu kita berbicara tentang kegunaan dan karakteristik dari CRM itu. Yang pertama, kalau ketika kita berbicara CRM itu akan digunakan sebagai kalibrasi terhadap peralatan atau metode pengukuran kita. Ya, tadi udah jelas di klausul 65.2 dan 65.3